Video amatir penyerangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap kediaman seorang warga negara India yang mengontrak di komplek Taman Setiabudi Indah viral di media sosial. Dengan bersenjata balok kayu, sejumlah preman beserta keluarga dari mantan istri tampak dengan beringas menghancurkan rumah dan mobil yang terparkir di halaman rumah. Selain mengobrak-abrik isi rumah, pelaku juga menganiaya korban. Beruntung saat itu pihak polisi segera datang ke lokasi sehingga nyawa korban tertolong. Korban menduga aksi penyerangan yang dilakukan mantan istri bersama keluarga dan orang suruhannya ini dengan maksud ingin menguasai perusahaan serta hartanya yang ada di Indonesia maupun di India. Orang itu datang mau bunuh saya dan sebutkan juga adiknya, di adik-adiknya sebutkan mau bunuh kau dan kita masuk ke penjara. Sebut langsung seperti itu. Ia juga menyesalkan kasusnya karena laporannya ke Mapolsek Sunggal sempat ditolak sehingga mengalihkan laporannya ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Masyarakat, ada demo masyarakat. Massa secara spontan mendatangi dan merusak rumah oknum Ustadz di Desa Kregenan, Raksaan, Probolinggo. Akibat aksi massa ini, terduga Ustadz cabul berinisial SN terluka dan kaca rumahnya rusak parah. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi sehingga aksi ini tidak sampai berlarut. Setelah menenangkan warga, oknum Ustadz yang menjadi korban amuk warga langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Waluyo Jati. Dari hasil pemeriksaan saksi, aksi main hakim ini bermula saat warga geram dengan ulah Ustadz yang tega mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo. Karena ada isu yang tak sedap, puluhan warga mendatangi terlapor. Dari pihak yang tidak puas dari si pelapor itu kemudian mendatangi lokasi ini untuk katanya untuk meluapkan satu amarah. Pasca insiden, Polres Probolinggo menghimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan mempercayakan kasus ini kepada polisi. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Masuk akhir pekan, ini waktunya untuk berlibur dan mencoba sesuatu yang menarik. Nah, untuk Anda penyuka wisata adrenalin, berpetualang naik ATV di perbukitan hutan Wonco, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bisa jadi pilihan. Indahnya padang savana Lagemuru di tengah hutan Barangka, Kabupaten Buton, jadi pemandangan menarik saat asik melibas jalur. Lokasi ini merupakan salah satu rute favorit komunitas Bau-Bau ATV Club. Selain faktor keindahan, variasi lintasan mulai dari ruas jalan yang kecil dan licin, hingga tikungan dan tanjakan yang tajam menjadi pembeda dengan rute lainnya. Di sini serunya kita melewati perkebunan, baik itu hutan dan juga hutan pohon rotan. Setelah itu baru kita bisa dapat padang savana ini. Itu satu-satunya jalur yang bisa masuk ke padang savana ini. Untuk diketahui, all-terrain vehicle atau ATV adalah kendaraan bermotor dengan penggerak 4 roda yang bisa dikendarai sendiri maupun berboncengan. Oleh karena ini, rute dengan tingkat kesulitan tertentu jadi pilihan menarik untuk menjelajahi kawasan hutan kota. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Ratusan warga Tegal, Jawa Tengah antri berdesakan di salah satu toko sembako di Pasar Kejambon. Warga kini beralih untuk membeli beras murah yang dikeluarkan dari cadangan beras Bulog. Kian mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di kota Tegal kian kesulitan. Harga normal beras medium yang awalnya hanya dijual Rp11.000 per kilogram, kini nyaris menembus kisaran Rp16.000 per kilogram.
Sementara beras premium berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Harapannya gimana, Bu? Harapannya harga turun. Gue naik terus, gaji ke bahkan kita orang gaplok orang deh. Sementara itu di tengah tingginya harga beras di pasaran, ribuan petani di Demak, Jawa Tengah justru tengah kecewa lantaran gabah hasil panen padi berusia 2 bulan terendam banjir. Banjir yang merendam wilayah Karanganyar, Demak, Jawa Tengah dalam 1 pekan terakhir membuat gabah-gabah milik petani sekitar terendam. Akibat lama terendam air, gabah-gabah itu mengeluarkan bau menyengat serupa bau fermentasi minuman keras. Kini mereka berharap setelah gabah dijemur dan dislep agar tetap bisa dimakan atau setidaknya dapat menjadi pakan ternak. Dari Tegal dan Demak, Jawa Tengah, Yunibar Sukmawijaya melaporkan. Ya pemirsa, akses jalan raya dan halaman RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat di Bale Endah, Kabupaten Bandung tergenang banjir akibat hujan besar dan meluapnya Sungai Citarum. Bahkan banjir terjadi bertepatan dengan kehadiran Menteri Kesehatan untuk meresmikan layanan rujukan prioritas. Pergerakan pasien, pengunjung, dan ambulan yang akan membawa pasien ke ruang IGD terhadang banjir. Banjir menggenangi akses dan halaman RSUD Al-Ihsan milik Provinsi Jabar di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jumat sore. Akibat banjir setinggi 50 cm yang menggenangi jalan menuju UGD RSUD Al-Ihsan dan ruas jalan utama Jalan Kiastra Manggala, Bale Endah, Kabupaten Bandung, membuat mobil ambulan harus antri akibat terjebak genangan. Bahkan akibat hujan dan angin kencang, tenda yang berada di lapangan terbuka di lantai 3 rusak dan berantakan. Lokasi tersebut rencananya akan digunakan acara kegiatan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin untuk meresmikan layanan rujukan kesehatan prioritas RSUD Al-Ihsan. Beruntung, kegiatan dilanjutkan di aula rumah sakit. Dari Bandung, Saufat Endrawan melaporkan. Pemirsa, kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara terdampar usai dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sementara di Pandeglang, Banten, pemirsa, 2 keluarga miskin diusir dari rumahnya karena dianggap tidak mencoblos caleg yang dijagokan pemilik tanah. Keadaan logistik pemilu dari PPS Desa Saliguma. Tak kuat melawan hantaman gelombang, kapal kayu yang membawa logistik KPU ini terhempas ke hutan bakau di perairan Desa Saliguma, Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya, 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Diduga dianggap tidak coblos caleg tertentu, 2 kepala keluarga miskin di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah. Pengusiran ini dilakukan setelah pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses caleg tertentu meminta bukti video atau foto saat pencoblosan, namun tidak dikerjakan oleh warga miskin tersebut. Ya pemirsa, Pulau Seribu menjadi salah satu destinasi wisata 10 Bali baru dan memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan Indonesia Timur. Salah satunya Pulau Payung, pemirsa, yang memiliki wisata bermain kano dan juga snorkeling. Kepulauan Seribu masuk menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas atau disebut 10 Bali baru. Nah, salah satu pantai nih yang menawarkan pesona adalah ini dia, Lagun Asa. Nah, salah satu wisata air yang bisa Anda nikmati di sini yakni bermain kano. Menariknya, bermain kano di tempat ini, kita akan disuguhkan dengan permadani laut berpasir putih dengan air nan jernih. Seolah berada di sekeping surga tersembunyi, Pulau Payung menyimpan keelokan nirwana yang begitu indah. Ya, meski nama pulau ini belum terlalu familiar, Anda tak perlu khawatir menjadikan Pantai Asia di Pulau Payung sebagai pilihan berlibur bersama keluarga.
perlu berpikir lama, saya pun tergoda bercengkrama dengan ombak pantai yang sungguh memantik hati. Untuk menikmati eksotisme bahari, wisatawan tak perlu khawatir. Ada pemandu khusus yang akan menemani kita menyelam sambil memberi makan langsung ikan-ikan cantik. Bersnorkeling bersama ikan warna-warni dijamin memberi pengalaman yang tak terlupakan. Terlebih gerombolan ikan ini sungguh menggemaskan. Keren banget, ternyata nggak perlu jauh-jauh nih ke Indonesia Timur. Ternyata Jakarta, tepatnya di Pulau Seribu, ada tempat seindah ini buat snorkeling. Amazing Indonesia! Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, komedian Komeng memperoleh suara lebih dari 1 juta pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Jawa Barat berdasarkan rekapitulasi sementara KPU. Nah, kita intip yuk berapa gaji Komeng jika berhasil melenggang ke Senayan. Komedian Alfiansyah Komeng masih menjadi perbincangan lantaran meramaikan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Jawa Barat. Terlebih lagi berdasarkan rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum, Komeng memperoleh lebih dari 1 juta suara. Rekapitulasi KPU hingga Jumat sore kemarin, suara Komeng mencapai 1.179.188 suara atau 12,03%. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah karena data yang masuk rekapitulasi KPU baru 46,75%. Perolehan ini menempatkan Komeng pada urutan pertama yang mengungguli 54 kandidat lainnya seperti artis lawas Jihan Fahira. Bahkan perolehan suara Komeng mengalahkan semua partai di Jawa Barat. Komeng pun tidak menyangka akan memperoleh banyak suara. Enggak, saya memang tidak terlalu ambisi pada awal. Maksudnya biasa aja lah. Cuman saya tadi pengen itu aja dari awal saya ceritain tadi. Makanya saya tidak, udahlah ya masuk alhamdulillah, enggak alhamdulillah gitu. Saya juga tahu dan saya juga ya udah saya sibuk aja syuting kayak gini. Sejumlah fasilitas mewah hingga gaji dan tunjangan yang fantastis akan didapatkan Komeng jika berhasil menduduki kursi senator DPD RI. PP nomor 75 tahun 2000 gaji pokok anggota legislatif mencapai Rp4.200.000. Selain gaji pokok, anggota legislatif juga mendapat sejumlah tunjangan yang jika dijumlahkan mencapai hampir Rp50 juta per bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pergeseran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. PPS yang dikawal polisi harus berjalan kaki puluhan kilometer, melintasi medan terjal bebatuan dan juga menyeberangi sungai dengan arus deras sambil memikul kotak suara. Seperti inilah video amatir warga yang memperlihatkan perjuangan para petugas TPS dan petugas pengamanan dari TNI Polri saat membawa pergeseran logistik pemilu ke wilayah terpencil di Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Para petugas ini terpaksa menyeberangi sungai dengan arus deras dan memikul logistik pemilu lantaran sepeda motor yang dikendarainya rusak saat menyeberangi anak sungai yang juga memiliki arus deras. Derasnya arus sungai membuat sejumlah petugas nyaris terbawa arus, sehingga mereka pun harus ekstra hati-hati saat memikul logistik pemilu agar tidak terjatuh. Sebelumnya, para petugas pemungutan suara ini bertugas di TPS 01 dan TPS 02 di Dusun Bara dan Dusun Cindako, wilayah pelosok Kecamatan Tompobulu yang tidak dapat diakses menggunakan roda 4. Alhamdulillah saya sehat sekarang. Itu gimana ceritanya Pak sampai nyebrang sungai itu? Itu ceritanya kita dari kantor PPS ke TPS itu awalnya menggunakan motor. Keputusan kita bersama kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak licin, arusnya deras. Setelah melalui proses perjuangan panjang,
Seluruh logistik hasil pemilu disatukan dengan logistik surat suara lainnya. Sementara para petugas yang kelelahan selama perjalanan mendapatkan penanganan medis dari Dinas Kesehatan setempat dan Dokes Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.